Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang mandor perhutani Purwodadi ditemukan tewas di tengah sawah Desa Lebak, Grobogan, Jawa Tengah. Warga tak berani melakukan evakuasi, khawatir korban terpapar virus corona. Petugas polisi yang melakukan evakuasi dengan pakaian APD harus menggotong korban sejauh 1 km ke mobil ambulans. Petugas kepolisian dari Polres Grobogan mengenakan pakaian APD lengkap untuk mengevakuasi mayat laki-laki yang ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah Desa Lebak, Grobogan, Jawa Tengah. Korban adalah Bambang Sudaryadi, seorang mandor perhutani Purwodadi, Grobogan. Korban ditemukan tewas terlentang dengan sebuah tas serta sabit tergeletak di sampingnya. Sejumlah warga sempat melihat korban beristirahat di gubuk sehari sebelum. Namun saat warga datang pagi hari, korban ditemukan sudah tewas. Beberapa saksi tadi sore, dia sekitar jam 4 berada di gubuk itu dalam posisi istirahat. Jadi ada orang-orang di sekitar TKP sini baru nanam jagung atau ngurus jagung itu. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya penganiayaan atau kekerasan terhadap saudara Bambang tersebut. Warga tidak berani memberikan pertolongan karena khawatir korban meninggal akibat COVID-19. Proses evakuasi yang dilakukan petugas Polres Grobogan mengalami kendala karena lokasi yang sulit dijangkau mobil ambulans. Jasad mandor perhutani tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati, Purwodadi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega menganiaya bocah laki-laki anaknya sendiri di Sibolga, Sumatera Utara. Diduga pelaku nekat merekam dan menganiaya bocah lantaran kesal istrinya tidak pulang ke rumah. Video amatir penganiayaan bocah viral di media sosial. Bocah laki-laki ini menangis histeris dan terus berteriak meminta agar ibunya pulang ke rumah. Meski meminta ampun, terlihat seorang pria tetap menganiaya dan memukulnya. Video rekaman penganiayaan terjadi di Sibolga, Sumatera Utara ini pun viral di media sosial. Dari rekaman yang viral ini, polisi kemudian mengamankan pelaku RM yang ternyata ayah kandung korban. Kepada polisi, RM mengaku sengaja menganiaya dan merekamnya lantaran kesal pada istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah. Dari keterangan singkat tersangka yang kita peroleh bahwa hal itu dilakukan niatnya adalah agar istrinya kembali karena lebih kurang 2 minggu istrinya pergi meninggalkan tersangka dan anak-anaknya di rumahnya. Sengaja direkam atau bagaimana, Pak? Kalau keterangannya sengaja direkam. Pelaku kini ditahan di Polres Sibolga untuk menjalani proses hukum. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku perampokan sadis yang menganiaya satu keluarga perawat di Purwakarta, Jawa Barat. Pasangan suami istri dan seorang anak balita luka parah akibat perbuatan pelaku. Penangkapan pelaku perampokan berlangsung dramatis di sebuah minimarket di Sadang, Purwakarta. Penangkapan buronan kasus perampokan berlangsung dramatis. Tim Buser Satreskrim Polres Purwakarta menangkap Agus, pelaku perampokan di sebuah minimarket di kawasan Perum Kriya Asih, Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Penangkapan diwarnai pergumulan hingga mengejutkan karyawan dan pelanggan minimarket. Agus kemudian diamankan ke Mapolres Purwakarta. Namun polisi terpaksa melumpuhkannya karena berusaha melarikan diri dalam pengembangan. Agus diduga merampok dan menganiaya satu keluarga di Kampung Munjul, Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta. Pasangan suami istri, Dedi Rukmayadi 35 tahun dan Kurniawati 36 tahun serta seorang anaknya yang masih balita ditemukan luka parah di teras rumah mereka. Pasangan Dedi dan Kurniawati diketahui berprofesi sebagai petugas medis perawat di rumah sakit di kawasan Purwakarta dan Subang. Pelaku Agus mengaku merampok keluarga perawat tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Agus sudah 1 bulan menganggur karena proyek bangunan tempatnya bekerja terhenti akibat pandemi COVID-19. Asalnya di Jakarta, di proyek, cuman dipulangin karena ada wabah kan. Nganggur 1 bulan di rumah. Terus kenapa ngerampok? Ada kerjaan. Terus akhirnya ngerampok.
Agus nekat menganiaya korban dengan senjata tajam karena korban terbangun. Pelaku membawa handphone dan dompet korban berisi uang Rp650.000. Kemudian pelaku memasuki kamar depan. Salah satu korban terbangun dan berteriak minta tolong. Karena panik, pelaku melakukan penganiayaan dengan senjata tajam kepada ketiga korban dan mengakibatkan luka berat. Polisi telah mengamankan sebilah golok yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita dompet dan uang korban serta sprei korban yang terkena percikan darah. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian informasi kriminal sergap edisi hari ini bersama saya, Brigita Verlina. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.